Halo 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses setup data awal perusahaan. Oke, kita buka dulu file kita sebelumnya. Kita browse ada di mana. Nah, karena kita sudah punya beberapa file yang kita sudah buat, kita pakai yang polos ya, yang asli, file kita asli yang tanpa ada sudah isi datanya. Kemudian kita open. Oke. Kita tunggu dulu beberapa saat. Seperti biasa, tinggal kita copy paste. Oke. Kemudian kita ke persiapan dan persiapan singkat. Pakai bahasa Indonesia, lanjut. Pakai persiapan mahir, lanjut. Nah, terakhir kita sudah sampai pada persediaan ya. Sampai kita sudah masukin barangnya. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita ke aktiva tetap. Nah, tipe aset tetap kena pajak. Ini tinggal kita import saja. Jadi kita klik import, lalu cari filenya, kemudian pilih kita ganti dulu file of type-nya jadi Excel. Lalu kita masukkan daftar kelima, daftar tipe aset tetap pajak. Lalu kita open, ambil data. Nah, seperti biasa, setiap mengimport, kita hapus terlebih dahulu judul tabelnya yang ada di baris pertama. Dengan cara klik, lalu klik kanan, hapus. Yes. Setelah itu, kolom-kolom ini akan kita definisikan di sini. Kolom 0, tipe aset tetap pajak, kita isi dengan golongan aktiva tetap. Lalu, umur ekonomis aset pajak, kita isi dengan umur ekonomis pajak. Metode penyusutan, kita isi dengan metode penyusutan. Nah, di sini ada straight line method, berarti dia metode garis lurus. Lalu ada double decline method. Double decline method itu adalah metode saldo menurun. Sama ada non-depreciable, berarti dia tidak terdepresiasi. Oke, kalau sudah oke. Metode penyusutan pajak kita isi dulu di sini. Ini nggak perlu diisi ya, cuman ibu tadi terlewat isi yang ini. Ini metode penyusutan pajak, kita isi metode pajak, digabungkan. Straight line, metode garis lurus, double decline, metode saldo menurun, non-depreciable, tidak terdepresiasi, lalu oke. Kalau sudah ini hilang, nggak perlu ada yang diisi, langsung saja import data. Oke, 19 data terimport, 0 gagal. Oke, sudah masuk semua. Lalu kita lanjutkan prosesnya. Sekarang kita ke tipe aset tetap. Sama, ini juga tinggal kita import. Oke, ambil foldernya, kita cari. Kita ganti dulu jadi Excel. Lalu kita masukkan daftar ke-6, daftar tipe aset tetap. Open, ambil data. Oke, seperti biasa kita hapus dulu baris pertamanya. Ya, ini dihapus ya, tipe aset tetapnya. Kita hapus. Lalu kolom ini kita definisikan di sini. Kolom 0, tipe aset tetap,
kita isi tipe aset tetap. Golongan aset tetap, kita isi golongan aktiva tetap pajak. Nah, nanti akan muncul tidak disusutkan, berarti cari tidak disusutkan. Nih, tidak disusutkan, oke. Bangunan permanen, cari bangunan permanen. Oke. Golongan 1 garis lurus, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Kalau sudah sesuai, oke. Oke, kalau sudah, langsung kita import. 5 data terimport, 0 data gagal. Oke, sudah ya, ini sudah kita import. Kemudian lanjutkan. Ya, ini juga sama. Kita klik data import. Oke, lalu pilih berkasnya. Kita ganti Excel dulu. Masukkan data ke 7, aset tetap. Open, lalu ambil data. Oke, baris pertamanya kita hapus dulu. Ya, ini pokoknya biasakan setiap import, baris pertama, judul tabelnya kita hapus dulu. Lalu kolomnya ini akan kita definisikan di sini. Ini cukup banyak ya, rada sabar ngerjainnya. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Peralatan, kita isi peralatan, oke. Kemudian kode aktiva tetap, kode aktiva. Lalu ada keterangan aset, keterangan aktiva. Tanggal pembelian, tanggal pembelian. Lalu tanggal pemakaian, tanggal pemakaian. Lalu ada umur bulan aset, tahun, ya ini dia ingat di sini ada tahun. Di sini pilihannya ada umur bulan aktiva tahun, umur bulan aktiva bulan. Di sini umur bulan aset tahun, berarti pakainya yang tahun ya. Kemudian ada metode penyusutan, metode garis lurus. Kita cari metode garis lurus. Oke, scroll ini masih ada ya ke bawah. Terus ada akun aset, berarti akun aktiva. Cari kita equipment cost. Oke. Lalu ada akumulasi depresiasi. Akun akumulasi depresiasi. Di sini equipment accumulation depreciation. Oke. Lalu ada akun beban depresi. Akun beban depresi, depreciation expense. Cari depreciation expense ini ya 61400. Oke. Lalu ada sumber dana. Kita isi sumber dana. Akun sumber dana. Kita pilih akun sumber dana. Sini opening balance equity. Kita buka opening balance equity ya. Ini opening balance equity. Oke. Lalu nilai residu. Berarti isi nilai residu. Kalau gitu berarti udah selesai. Kalau udah selesai kita import. 1 data terimport, 0 gagal. Oke, sudah. Kita mau memasuki akhir, kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini adalah neraca percobaan. Jadi ini adalah neraca yang sudah kita input, hasil dari apa yang sudah kita input. Nih, kalau tadi di awal account receivable-nya belum terisi, sekarang kita sudah isi karena sudah mengisi daftar pelanggan tadi ya. Jadi di sini sudah terisi semua. Oke.
Kemudian yang harus diperhatikan adalah di bagian, jadi di bagian sini, nih, debit kredit itu sudah pasti harus sama nominalnya dan harus 1.713.720.000. Jadi silakan dicek sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, maka kita lanjut. Kemudian klik di sini untuk mengubah reference. Jadi ini kalau kita mau mengubah referensi. Tapi nih di sini kalau backup ketika keluar, konfirmasi sebelum keluar, buka data perusahaan terakhir. Ini kalau kita mau sesuaikan bisa disesuaikan, tapi tidak perlu. Jadi kita bisa klik batal atau oke. Pilih yang mana aja. Kalau sudah, langsung lanjutkan. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Artinya, kita sudah selesai melakukan proses setup data awal perusahaan. Kemudian kita klik selesai. Oke. Sekarang kita lakukan lagi security system seperti yang sebelumnya kita lakukan. Klik keluar, tutup data yes, terus backup, no. Kita ke sini lagi. Nah ini kita copy kembali, lalu kita paste, sama, oke, kita rename, kita rename, kopinya kita hapus, ganti dengan neraca percobaan. Artinya tadi kita sudah cek sampai neraca percobaan. Oke, kalau udah, kita buka lagi Accurate-nya. Oke, kita open. Cari lagi. Kemudian pakai yang polosnya ya, yang asli. Kemudian open. Oke, kita masuk. Tinggal kita copy lagi. Proses ini, oke. Lalu kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita akan melakukan proses akhir. Jadi proses akhir ini adalah proses otomatisasi penyusutan di akhir bulan. Ya, kita klik. Bulannya kita ganti jadi bulan November. Kenapa diganti bulan November? Karena saldo akhir di PT Cemerlang itu adalah bulan November tahun 2000 ganti jadi 2011. Oke, rupiah, mata uangnya, nilai tukarnya 1, lalu klik oke. Proses akhir bulan telah selesai. Kalau kita sudah melakukan proses akhir bulan ini, kita tidak bisa melakukannya secara manual karena sudah kita klik dijadikan otomatis. Oke. Selanjutnya kita ke daftar akun. Oke, di sini di daftar akun ada beberapa akun yang ada dua. Kita lihat ada retained earning. Oke. Ada 3.200 retained earning kosong saldonya dan ada 32001 retained earning ada saldonya. Ya. Yang ada saldonya jangan kita rubah, diamkan saja. Tapi retained earning yang tidak ada saldonya kita hapus. Sebelum kita hapus kita ingat-ingat dulu nomor akunnya. 3/1200. Oke. Kita klik hapus, klik kanan lalu hapus cancel. Ulang ya. Klik kanan lalu hapus. Anda ingin menghapus 3.200? Oke. Kemudian retained earning yang ada angkanya kita klik lalu klik kanan, pilih ubah. Kita ubah ganti nomornya, nomor akunnya jadi 3/1200. Lalu oke. Nah, belum berubah. Kita klik di sini ubah.
batal. Kita klik perbaharui, perbaharui. Nah, sudah kita perbaharui dan nomornya sudah ganti jadi 3.200. Oke, lalu di sini ada income summary dan opening balance. Namanya memang sama, tapi maksud kedua akun ini adalah sama. Jadi kita hapus yang income summary, kita ingat dulu nomornya 3/1400. Klik kanan, langsung hapus. Oke. Lalu yang opening balance equity-nya kita klik kanan, pilih ubah. Ya, tadi kita rubah jadi 3/1400. Kalau sudah, klik OK. Masih belum berubah, kita klik perbaharui. Oke, sudah berubah ya. Kalau sudah, ini kita bisa langsung close. Sampai sini saja untuk video kali ini. Berarti selanjutnya kita bisa langsung masuk ke materi input transaksi PT Cemerlang. Jadi silakan diselesaikan setup data awal perusahaannya. Selamat mencoba.